Susima mengatakan, akankah kamu membiarkanku hanya berdiri di sini atau mempersilahkan aku masuk? Asoka bergerak ke samping. Susima masuk dan melihat piring makanan. Siapa yang akan mengira kalau Mahayoda dan ahli waris dari Magadha, pemegang pedang Chandragupta Maurya akan seperti ini satu hari? Oh iya, orang-orang yang tidak berguna akan hidup seperti itu. Asoka menyuruhnya untuk langsung ke inti pembicaraannya. Susima menghargai itu. Kamu masih saja berbicara tentang inti. Dia bertepuk tangan dan beberapa pelayan masuk. Aku membawakanmu makanan bergizi supaya kamu bisa bertahan beberapa waktu saat menghadapiku besok di arena. Aku tidak akan menikmatinya. Kalau penantian selama 10 tahun akan berakhir hanya dalam beberapa menit saja. Aku ingin menikmati membunuhmu. Rasa hausku tidak bisa diobati. Aku ingin membunuhmu tapi aku ingin menikmatinya. Asoka mengatakan hal ini selalu menjadi masalahmu sejak dulu. Mu membuang-buang energi untuk hal-hal yang tidak berguna. Susima menyarankan Asoka untuk makan makanan ini. Ini akan memberimu energi. Aku tahu kalau kamu suka makanan yang dibuat dengan susu dan vegetarian. Aku membawakan itu semua untukmu. Itu akan membuatmu tetap aktif besok. Itu sangat diperlukan. Para pelayan menaruh makanan dan pergi. Asoka berjalan mendekat. Jadi kamu datang untuk memberi makan kamu. Bisa dimengerti jika seseorang membuat kesalahan sekali tapi ia disebut bodoh jika ia mengulanginya lagi dan lagi. Kamu masih sama sampai hari ini. Kesalahanmu membuatmu menjadi lemah. Aku akan menghormati makanan ini jika itu adalah keinginanmu. Saya pasti akan memakannya. Asoka duduk untuk makan. Dia berdoa terlebih dahulu sementara Susima memperhatikannya. Asoka bersendawa. Susima mengatakan, kamu berdoa sebelum makan. Berdoalah lagi kepada Tuhanmu agar kamu bisa bertahan berhadapan dengan saudaramu besok. Jangan khawatir jika kamu tidak bisa tidur malam ini karena stres. Karena aku akan membuatmu tertidur untuk selamanya besok. Kamu akan berhadapan dengan orang seperti Sakti besok dan kamu tidak akan mampu menahannya. Asoka membalas bahwa kesaktian tidak ada di dalam tubuh, tetapi di hati dan tekad. Motomu tak ada apa-apanya denganku. Inilah kelemahanmu. Kaurvaki mengatakan saya akan pergi tapi bagaimana denganmu? Bella mengatakan kita juga seperti itu di masa lalu. Kaurvaki mengatakan ayah memaafkan di masa lalu karena kita masih anak-anak. Dan ibu juga mengatakan gitu. Ia dapat melakukan gitu banyak hal terhadap saya. Ia juga dapat menyakitimu. Bella mengatakan agar dia tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Aku akan pergi jauh segera setelah saya mendapatkan kesempatan. Kaurvaki memeluknya. Aku merasa sesuatu tidak beres. Bella berkata kepadanya untuk tidak berpikir seperti itu. Akhir dari penantian selama 10 tahun akhirnya. Kaurvaki pergi. Dharma membuatkan fit makanan ketika mereka mendengar ada yang mengetuk pintu. Dharma terkejut melihat Nayak jam segini. Dia mengingat Asoka dan mengkhawatirkannya. Apa yang terjadi dengan Asoka? Nayak menceritakan bahwa kompetisi itu telah membawa Asoka berhadapan dengan Susima dalam putaran terakhir. Dharma tertegun. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan ini, kecuali Anda. Anda harus datang dengan saya. Fit bertanya pada ibunya apa yang terjadi. Dharma dan Fit pergi dengan Nayak. Nayak berpikir, ampuni saya Rani Dharma. Kami tidak memiliki pilihan lain. Tapi hanya Anda untuk memenuhi impian menyatukan India dan untuk menghentikan Asoka. Dharma mengatakan kita harus mencapai Nalanda sebelum matahari terbit. Itu akan menjadi masalah besar jika Asoka dan Susima saling berhadapan. Kaurvaki menutupi wajahnya dan akan keluar dari perkelahan ketika Jagannath menghentikannya. Mau kemana kamu jam segini? Bagaimana dengan Kaurvaki? Kaurvaki menjawab bahwa dia marah dengan saya. Dia membebaskan saya dari tugas. Dia tidak ingin melihat wajah saya dan telah membuang saya, jadi saya pergi. Jagannath mengatakan kemana kamu akan pergi pada jam seperti ini? Dia menjawab bahwa hal itu terserah pada Shiv Sambu. Ia bertanya dia mengapa dia menutupi wajahnya. Bella melihat mereka. Jagannath mendengar beberapa suara dan bergegas untuk meminta pasukannya untuk memperketat keamanan.
Bella menuangkan minyak tanah di atas kepalanya. Ampuni saya untuk menyembunyikan kebenaran lain dari Anda, Raja Komariji. Pangeran Ashoka dan Putri Kaurvaki telah dipisahkan di masa lalu tapi akan bersatu kembali. Anda harus melakukannya, Mahadewa. Jangan biarkan pengorbananku sia-sia. Dia mengambil dia. Jagannath memberitahu prajuritnya bahwa mereka akan segera pergi matahari terbit. Dia mendengar teriakan dan terkejut melihat kamar terbakar. Ia mendobraknya. Bagaimana kamu bisa menghukum ayahmu dengan cara ini? Apa yang kamu lakukan, putriku? Tentara memegangnya. Dharma memberitahu Nayak untuk menambah kecepatannya. Kita harus sampai di sana sebelum Asoka bertarung. Soka sedang berdoa. Carumitra mengatakan segalanya telah terjadi sesuai rencana kita sampai saat ini. Asoka berjalan menuju kematian sendiri. Aku ingin melihatmu membunuh Asoka dengan tanganmu sekarang. Tahta Magadha yang akan menjadi milikmu setelah itu. Dia melakukan tolak dengan hitam abu. Acarya Radagupta melakukan tolak untuk Asoka. Asoka menyentuh kakinya untuk mendapatkan berkatnya. Acarya Radagupta mengatakan, saya yakin kamu akan mendengarkan kata hatimu. Kebenaran akan menang. Semua orang berkumpul untuk melihat pertarungan. Acarya lain, yang datang untuk melihat pertarungan, mengatakan bahwa orang-orang sangat bersemangat. Ini mengingatkan pada pertarungan antara Pangeran Susima dan Pangeran Ashoka di masa lalu. Beberapa acarya lain setuju dengannya. Acarya pertama mengatakan tidak ada yang dapat menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenang dari Pangeran Susima dan Canda, tetapi ini akan dikenal. Gerobak terjebak. Naya turun dan menariknya keluar dengan aman. Bindusara memegang seorang wanita yang akan jatuh. Hati-hati, Mate. Dia mengangguk. Ia adalah Helena. Bindusara bertanya pada Siamak kapan ia datang. Bindusara mengatakan, kamu datang terlambat tapi sudahlah. Aku telah melihat keduaku bersama-sama setelah begitu lama. Mahamadya mengumumkan pertarungan antara Susima dan Cakravarti Canda. Helena berdiri dalam kelompok dan memandang kedua peserta. Susima dan Asoka berdiri berhadapan. Asoka mengoleskan debu di kepalanya sebelum memulai pertarungannya. Hidup tanah air.